Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murosid, Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Juga salah satu pengrajin genteng yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari. Genteng yang ada di Desa Sukorejo ini mulai ada tahun 1981. Itu berawal ada dari beberapa pengrajin yang masa itu akhirnya secara ada perkembangannya, secara turun-temurun terus bertambah hingga sampai sekarang ini. Pengrajin genteng itu banyak sekali pada tahun 98 pada saat krisis moneter itu banyak yang mengalami istilahnya kolab atau apa. Sebagian juga banyak yang berhenti, sebagian juga ada yang terus berjalan sampai sekarang terjadinya pengrajin genteng itu. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya ada mulai mesin cetak, terus kemudian ada mesin pengolah tanahnya, kemudian ada mesin pres juga ada, sekaligus sampai perkembangan zaman sekarang ini. Bahan baku kita mendatangkan sebagian dari saat ini kita mendatangkan yang asli layar juga ada, terus sebagian kita juga mendatangkan dari luar desa, dalam arti seperti luar desa seperti Wonanti ataupun Jati Perahu itu. Kemudian bahan itu kita datangkan, kita aduk dengan kaulin yang asli dari Nglayur itu. Setelah itu kemudian dikasih air, kemudian diaduk dan diseleb ke dalam mesin penggilingan itu. Setelah itu menjadi semacam pres-presan bata pres itu. Kemudian dari itu langsung dicetak. Setelah cetak, kemudian ada proses dalam arti perapian atau sisik caranya istilah Jawanya seperti itu. Kemudian gentengnya dibawa ke tempat penjemuran. Setelah itu istilahnya kering dari tempat penjemuran, kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Nah, setelah selesai pembakaran, kemudian dibakar selama 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam kemudian didinginkan selama 3 hari, insya Allah genteng siap untuk dipasarkan. Untuk jenis-jenis gentengnya, kami ada banyak sekali untuk jenis genteng yang ada di Sukorejo. Yang pertama terkait dengan genteng pentul atau genteng kodok. Umumnya genteng karangpilang itu per meternya itu 24 biji. Terus keunggulannya di situ memang rata-rata dipakai untuk kegiatan di bangunan sekolah atau gedung-gedung yang lain. Memang unggulnya gentengnya sifatnya rapat, akan tetapi tidak baik jika di seputaran rumahnya ada pohon-pohonan sengon dan sebagainya. Ini karena mungkin menyumbat aliran airnya. Kemudian untuk genteng yang kedua, genteng pres, itu gentengnya per meternya juga 24-25. Itu sifatnya juga ringan gentengnya, juga rapat. Ini keunggulannya memang biasanya digunakan untuk kegiatan proyek-proyek yang ada di sekolah dan rumah-rumah yang ada di pedesaan atau rumah yang seputarannya banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon yang ada di sekelilingnya, karena alirannya deras, tidak menyumbat terkait dengan aliran air. Kemudian untuk genteng mantili ini hampir sama dengan genteng pres, cuma lebih besar daripada genteng pres. Untuk kualitas dan keunggulannya sama dengan genteng pres. Kemudian untuk genteng gelombang ini juga agak besar. Ini memang untuk keunggulannya ini kelihatan seperti seng kluntung, jadi lebih dipandang lebih elegan lah, mungkin seperti itu. Tapi juga bebannya agak berat untuk rumah. Kemudian untuk ada lagi genteng baseke, ini juga agak bebannya berat, tapi juga lebih elegan karena juga lebih besar. Untuk per meternya ada 14 biji itu. Kemudian ada lagi genteng genteng plat yang seperti genteng pabrikan itu. Ini seperti lurus seperti plat yang ada di tata. Jadi keunggulannya memang kalau kelihatannya dari kejauhan itu juga lebih bagus mungkin. Untuk ketahanan genteng, alhamdulillah yang penting pembakarannya itu tua, dan insya Allah untuk ketahanannya kita juga
mungkin selamanya tidak akan mengganti. Cuma ya memang kalau lama, memang kelemahannya genteng layur itu masih lumut itulah. Kecuali nanti kalau dicat itu juga bertahan lama. Alhamdulillah untuk pemberdayaannya kita juga melibatkan banyak sekali tenaga kerja yang tidak cuma hanya dari Sukoharjo, akan dari luar desa, bahkan dari luar kecamatan itu juga banyak sekali yang kita berdayakan di desa Sukoharjo ini terkait dengan tenaga kerja pengelolaan gentengnya. Alhamdulillah responnya sangat-sangat apa istilahnya mata pencarian tetap, dalam arti rata-rata pekerja yang dari luar desa Sukoharjo ini kan kegiatannya bertani. Setelah selesai bertani kan tidak harus setiap hari di sawah atau di ladang. Kegiatan selesai mereka bekerja di tempat genteng. Jadi kalau dikatakan tambahan mungkin ini juga penghasilan tetap mereka yang banyak dari kegiatan sentra genteng yang ada di desa Sukoharjo. Kalau proses produksi satu harinya cetak itu 2000 biji. Lamanya untuk penjemuran sekitar 5 hari. Kalau cuaca kurang bersahabat ya mungkin bisa 1 minggu lah, atau mungkin juga lebih seperti itu. Tergantung cuaca saja. Untuk masyarakat luar daerah yang ingin mencari genteng di Sukoharjo, monggo silahkan datang di Sukoharjo, dalam arti kita terbuka. Mana yang disukai bebas silahkan untuk memilih genteng yang ada di Sukoharjo, seperti itu Mas. Jadi mungkin ada berbagai produk genteng kami mulai dari pres, terus kodok atau karang pilang, terus mantili, ada baseke, ada gelombang dan berbagai macam wuwung yang ada di Sukoharjo. Itu monggo silahkan untuk memilih genteng yang ada di Sukoharjo. Sifatnya bebas untuk memilih usaha mana yang disukai atau yang diminati. Alhamdulillah memang dari sisi keunggulan genteng khususnya ngelayur ini memang ada berbagai segi unggulan, utamanya mulai dari bahan bakunya yang asli ngelayur, kemudian proses pengolahannya. Proses pengolahannya mulai menggunakan mesin sampai penyelipannya yang berulang-ulang. Jadi dibandingkan dengan dari produk lain, insya Allah produk ngelayur ini lebih kualitasnya, kecuali dengan produk genteng yang pabrikan memang kita masih kalah gitu. Untuk proses pemasarannya, kalau dulu masih dalam arti manual, mungkin ada pedagang yang datang atau tetangganya yang dulu kita kirim datang seperti itu. Jadi cuma lewat pedagang atau lingkaran juga makelar, dalam arti agen yang tetap di luar kota. Untuk mengikuti perkembangan zamannya, akhirnya muncul nopo HP atau lain sebagainya. Lama-kelamaan mereka cuma cukup lewat telepon HP. Kemudian di era digitalisasi seperti saat ini, banyak sekali yang kita menggunakan media tersebut sebagai alat untuk penjualan online terkait dengan produk genteng ini. Alhamdulillah rata-rata saat ini juga banyak sekali pemasaran genteng kami lewat produk online tersebut. Kami juga berpesan bahwasanya mudah-mudahan genteng yang ada di Gandusari Utama Sukoharjo ini ada pendampingan dari dinas terkait, dalam arti terkait dengan pengelolaan dan perkembangannya, seperti nanti mungkin ada jenis pelatihan atau yang lain yang mungkin untuk peningkatan mutu dan kualitas. Jadi kalau saat ini masih seperti ini, harapannya kami kalau mungkin kedepannya ada pelatihan yang kita bisa studi banding dan pelatihan ke pengelolaan yang lebih baik, mungkin Bambi atau Karang Pilang untuk peningkatan kualitasnya. Terima kasih.